sumber penghiburan yang sejati bagi kami, khususnya bagi keluarga besar almarhumah Bapak Lim Bun Ha. Pada saat ini kami datang kepadamu karena kami sungguh menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa hidup, tanpa Engkau kami tidak bisa berdiri, tanpa Engkau kami tidak bisa melewati masa-masa kedukaan yang berat ini. Oleh sebab itu biarlah Engkau sendiri yang menguatkan, menghiburkan kami semua, khususnya keluarga besar dari almarhum Bapak Lim Bun Ha di tengah-tengah duka cita ini. Mereka tetap merasakan kekuatan, penghiburan, kasih Tuhan nyata bagi mereka di tengah-tengah kedukaan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman. Kami berdoa sekali biarlah firman-Mu juga boleh menguatkan, menghiburkan kami, khususnya keluarga kami di dalam masa-masa duka cita ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar Tuhan berbicara. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Sekali lagi shalom, selamat siang untuk kita sekalian. Shalom, selamat siang untuk kita sekalian. Shalom. Secara khusus kepada keluarga besar dari almarhum Bapak Lim Bun Ha, selamat datang siang ini. Bersyukur, berterima kasih kita sama-sama ada di dalam ruangan ini, di dalam kekeluargaan kita di dalam Tuhan, kekeluargaan kita di gereja ini, di GCD Kartini. Alkitab berkata kita harus bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, tapi kita juga harus berduka cita dengan orang yang berduka cita. Nah, seperti di hari pertama kedukaan tanggal 7 Desember yang lalu, saya katakan kepada keluarga bahwa di tengah-tengah duka cita seperti ini, kita sungguh menyadari bahwa penguatan, penghiburan dari manusia sangat terbatas adanya. Tetapi kekuatan penghiburan dari Allah sendiri adalah kekal untuk selama-lamanya. Karena itulah Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasih dan sumber segala penghiburan, yang oleh Roh-Nya menghiburkan kita di tengah-tengah penderitaan ini, sehingga kami boleh menghiburkan kamu yang menderita dengan penghiburan yang kami terima dari Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu biarlah Allah sendiri yang terus boleh memberi penguatan, penghiburan bagi keluarga almarhum Bapak Lim Bun Ha di dalam masa-masa duka cita ini. Sengaja kita untuk melihat satu bagian Alkitab kita dari Wahyu pasal 14. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat 13. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagi kebanyakan orang di dunia ini, kematian secara jasmani, kematian secara fisik dianggap atau dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Banyak orang di dunia ini melihat kematian secara jasmani, kematian secara fisik sebagai sebuah kesialan, sebagai sebuah bencana, sebagai sebuah kesialan. Segala sesuatu yang dianggap tidak mendatangkan keuntungan bagi orang yang mengalaminya. Nah, oleh sebab itu kalau kita pergi ke gedung-gedung tertentu, maka kita tidak akan menemukan hal-hal yang bukan saja sebenarnya secara logis tidak ada kaitannya dengan kematian. Nah, tetapi banyak orang bukan saja takut menghadapi yang namanya fakta kematian, tetapi membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Walaupun saya katakan tadi tidak ada kaitannya sebenarnya secara logis, orang takut untuk membicarakannya. Kalau kita pergi ke gedung-gedung tertentu, maka bagi kita orang Chinese biasa kita tidak akan menemukan kamar nomor berapa? 4 kalau kita orang Chinese. Kenapa 4? Ya, mirip dengan kata site, mati dalam bahasa Mandarin. Nah, jadi orang jangankan yang namanya menghadapi fakta kematian itu sendiri, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kematian saja, bagi banyak orang di dunia ini itu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Kalau boleh jangan dibicarakan.
Saudara-saudara, bagi orang-orang yang tidak percaya, kematian secara jasmani, kematian secara fisik memang akan menjadi ancaman, memang akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kematian jasmani yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan membawa mereka kepada kematian yang kedua atau kebinasaan yang kekal, selama-lamanya terpisah dari Allah sumber kehidupan. Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan neraka. Jadi neraka itu bukan saja satu tempat penghukuman yang disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi neraka itu juga esensinya, hakikatnya adalah keterpisahan selama-lamanya manusia berdosa dari Allah sumber kehidupan. Dan itu adalah hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Itu hal yang sangat menakutkan. Itu adalah hal yang sangat mengerikan, terutama bagi mereka yang tidak pisahan selama-lamanya manusia berdosa dari Allah sumber kehidupan. Dan itu adalah hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Itu hal yang sangat menakutkan. Itu adalah hal yang sangat mengerikan, terutama bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi bagi kita orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus, bagi kita orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan, kematian secara jasmani seharusnya bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Seharusnya tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Karena bagi kita orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus, bagi kita orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan, kematian secara fisik, kematian secara jasmani bukan lagi satu penghukuman, tetapi satu jalan peralihan yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk membawa kita dari perserahan yang sementara di dalam dunia yang fana ini untuk kembali bersama-sama dengan Dia, hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Saudara, inilah satu paradoks yang begitu mendalam yang harus kita pikirkan di dalam iman kita kepada Kristus. Karena kalau kita membaca Alkitab di dalam Roma pasal 6 ayat 23, Alkitab memberitahukan kepada kita sebab upah dosa ialah maut. Jadi kematian itu adalah upah dari keberdosan manusia, ditetapkan oleh Tuhan Allah sebagai hukuman dari keberdosan manusia di hadapan Allah. Tetapi dalam ayat yang sama dikatakan, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita melihat satu paradoks. Di satu sisi bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, kematian itu adalah satu penghukuman yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tetapi bagi kita orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus, Allah memakai kematian itu untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Nah, oleh sebab itu kalau kita berbicara tentang kematian, secara khusus bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kematian bukan lagi sebagai sesuatu yang menakutkan. Kematian tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Kematian secara fisik bukan satu malapetaka, bukan satu bencana, bukan satu kesialan bagi kita orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus. Bahkan kita membaca Alkitab dengan teliti, Alkitab dengan sangat konsisten mengajarkan kepada kita bahwa kematian orang-orang yang berada di dalam Tuhan, kematian orang-orang yang berada di dalam Kristus, itu adalah sesuatu yang berharga, itu adalah sebuah keuntungan, dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 116 ayat 15, misalnya Alkitab memberitahukan kepada kita berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Jadi kematian orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berarti di mata Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, Filipi pasal 1 ayat 21 yang terkenal itu Alkitab memberitahukan kepada kita, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi kita yang sudah berada di dalam Kristus, kematian itu bukan kesialan, tetapi Alkitab katakan itu adalah satu keuntungan di mata Tuhan. Bahkan dalam Wahyu 14 ayat 13 yang kita baca hari ini, Alkitab memberitahukan kepada kita kematian bagi orang-orang yang berada di dalam Tuhan, bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus, itu adalah sebuah kebahagiaan. Alkitab berkata berbahagialah, diberkatilah
orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Beberapa waktu lalu ada seorang penanya di kanal YouTube pribadi saya bertanya, "Pak Pendeta, apa artinya mati di dalam Tuhan? Apa artinya mati di dalam Tuhan?" Dan saya kasih tahu, mati di dalam Tuhan itu berarti orang yang semasa hidupnya menaruh imannya kepada Yesus yang mati untuk menebus dosa, dan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati mengalahkan kuasa kematian. Nah, orang-orang yang demikian ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, yang kematian mereka disebutkan kematian di dalam Tuhan, kematian di dalam Kristus. Dan Alkitab berkata, bagi orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus, kematian itu adalah sesuatu yang berharga. Kematian itu adalah sebuah keuntungan. Kematian itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, sekali lagi ini yang patut kita syukuri di dalam masa-masa duka cita ini, khususnya yang dialami, yang dilewati oleh keluarga besar dari almarhum Bapak Limbunha. Kita bersyukur kepada Tuhan. Almarhum Bapak Limbunha, ketika Tuhan memanggil dia terhitung sebagai orang yang meninggal di dalam, terhitung sebagai orang yang meninggal di dalam Tuhan. Sehingga kematiannya itu adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Kematiannya adalah sebuah keuntungan di mata Tuhan. Dan kematiannya adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, itulah yang harus selalu menguatkan kita, menghiburkan kita sebagai orang-orang percaya, khususnya keluarga besar dari almarhum Bapak Limbunha. Atau satu hari nanti kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang mengancam kita. Kematian bukan lagi sesuatu bencana bagi kita, tetapi kematian adalah sesuatu yang berharga, keuntungan, bahkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, dua alasan yang diberikan oleh Alkitab mengapa kematian orang di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang beruntung, sesuatu yang disebut sebagai kebahagiaan. Mengapa kematian almarhum Bapak Limbunha yang meninggal di dalam Tuhan adalah sebuah kebahagiaan? Alasan yang pertama yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita, karena mereka yang meninggal di dalam Tuhan, almarhum Bapak Limbunha, boleh beristirahat di dalam segala jerih lelahnya. Di dalam Wahyu 14 ayat 13 bagian Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Jadi tanggal 7 Desember yang lalu, ketika Tuhan memanggil pulang roh jiwa dari almarhum Bapak Limbunha, saat itu juga, detik itu juga, jiwa rohnya sudah bersama-sama dengan Allah. Jiwa rohnya sudah berdiam di dalam damai, sudah beristirahat dengan tenang, karena dia sudah kembali kepada pemilik, pencipta dan penebusnya. Jadi sejak tanggal 7 Desember yang lalu, bukan saja tubuhnya secara jasmani yang beristirahat dari segala jerih lelahnya, dari segala penderitaannya, pergumulannya di dalam dunia ini, tetapi jiwa, roh dari almarhum Bapak Limbunha saat itu juga langsung kembali kepada Allah, bersama-sama dengan Allah, dan sudah berdiam dengan tenang, berdiam di dalam damai, karena sudah bertemu dengan pemiliknya, pencipta dan penebusnya. Nah, oleh sebab itu yang sering saya ingatkan, ketika kita memberikan ungkapan duka cita, jangan menjadi orang yang latah. Kadang-kadang banyak orang Kristen ketika memberi ungkapan duka cita tidak melihat yang meninggal itu siapa. Kasih saja ucapan duka cita yang sama, RIP, rest in peace. Beristirahat di dalam damai, beristirahat dengan tenang. Padahal tidak semua orang meninggal itu bisa disebut rest in peace. Jadi tidak semua orang mati itu bisa disebut beristirahat di dalam damai. Hanya orang-orang yang meninggal di dalam Kristus
yang bisa disebut beristirahat di dalam damai, berdiam dengan tenang. Orang-orang yang meninggal di luar Kristus tidak mungkin akan beristirahat di dalam damai, berdiam dengan tenang ketika jiwa roh mereka dipanggil oleh Tuhan. Karena jiwa roh mereka akan terpisah selama-lamanya dari Allah sumber kehidupan ini. Kalau kita membaca konteks Wahyu 14, nanti baca di rumah ayat 6 sampai ayat 13, itu berbicara tentang penghakiman dan penghukuman Allah bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, anak domba Allah. Alkitab katakan mereka akan dilemparkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka akan disiksa untuk selama-lama. Itu mengerikan. Jadi jangan pikir terpisah dari Allah, berada di dalam neraka, itu seperti ada di Bali, seperti berada di Labuan Bajo, atau seperti berada di